Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali di dalam program kajian Islam ilmiah. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab aktualisasi akhlak muslim. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang pentingnya seorang muslim menghiasi dirinya dengan sifat adil. Dan lawan dari sifat ini adalah sifat zulum. Karena kezaliman itu adalah sesuatu yang menyimpang dari keadilan. Sesuatu yang menyimpang dari keadilan, maka jatuhlah dia ke dalam satu kezaliman. Menegakkan keadilan artinya adalah menjauhi kezaliman sejauh-jauhnya. Dan kezaliman itu sendiri merupakan rangkaian kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan di dunia sebelum nantinya menggelapkan hidup pelakunya di akhirat. Maka dari itu, berhentilah dari segala bentuk kezaliman. Dan manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difitrahkan memiliki sifat zulum. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu suka memiliki sifat zalim lagi jahil. Maka kita harus bersungguh-sungguh menghilangkan atau mengurangi sifat ini pada diri kita atau menghilangkannya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi telah berkata, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat zulum. Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Dan Rabbmu bukanlah yang berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Wa ma zalamuna walakin anfusahum kanu yadzlimun. Mereka tidaklah menzalimi kami, tapi mereka manusia itu menzalimi diri mereka sendiri. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu perkara yang diharamkan atas sesama kamu. Yaitu kezaliman ini adalah satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lainnya. Kezaliman ini akan menimbulkan kegelapan di dalam hati. Jika hati telah gelap, maka hati itu akan dipenuhi dengan kebimbangan dan dihantui dengan rasa sempit. Akibatnya hidayah dan pandangan batin akan memudar, lalu berujung kepada kerusakan dan kehancuran, kebinasaan. Coba perhatikan orang-orang yang zalim, yang suka berbuat zalim. Bagaimana kondisi suasana hati mereka? Hati mereka diliputi dengan kegelapan. Sementara orang-orang membencinya, menjauhinya, dan tidak seorang pun mengharapkan kehadirannya. Itu di dunia. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan qisas terhadap dirinya. Allah memberikan hak kepada orang-orang yang dizaliminya untuk menuntut, membalas terhadap kezaliman-kezaliman yang telah dia lakukannya. Itu di akhirat. Belum lagi dia akan menjadi orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut. Karena dia harus membayar hutang-hutang kezalimannya itu dengan kebaikan-kebaikannya.
atau dia memikul dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya. Nah, ini adalah kegelapan demi kegelapan yang akan dilewati oleh orang-orang yang zalim di dunia sebelum di akhirat. Kemudian orang yang zalim ini akan terus dirundung kegelapan karena tidak mendapat petunjuk, ya, karena hatinya yang sudah gelap tadi. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita semua, ittaqul dzulm fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah kezaliman. Jangan mendolimi orang lain. Ya, kita mendolimi diri kita itu diharamkan. Apalagi kita mendolimi orang lain. Ya, mendolimi orang lain. Karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Nah, di sini Nabi mengatakan dzulumat, yaitu kegelapan-kegelapan yang banyak, kegelapan-kegelapan yang pekat nantinya pada hari kiamat. Mulai dia menjalani kematian, kemudian dia melewati alam barzakh, kemudian dia melewati fase demi fase di alam akhirat, mulai dari berkumpul di padang mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan, penimbangan amal, kemudian melewati sirat. Ya, dia akan diliputi dengan kegelapan-kegelapan karena kezalimannya tersebut. Pada hari kiamat nanti, setiap orang akan berjalan dengan cahaya mereka masing-masing. Sementara orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan secercah cahaya pun. Ia hanya diliputi gelap gulita. Sementara kezaliman ketika di dunia tidak dapat membantunya sedikit pun. Ya, tidak ada yang dapat membantu manusia pada hari itu kecuali amalnya sendiri, kecuali apa yang telah dilakukannya. Sementara orang-orang zalim ini tentunya perbuatan-perbuatan zalimnya itu tidak akan dapat membantunya sama sekali dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapinya pada hari kiamat nanti. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ittaqud dzulm fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu, kata Nabi, kegelapan-kegelapan yang akan dilewati oleh seorang hamba di dalam hidupnya, di dunia dan nantinya di akhirat. Maka Nabi SAW juga berpesan khususnya terhadap sesama kaum muslimin. Al-muslim, kata Nabi, akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, walaupun tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah antara mereka. Tapi mereka itu dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang-orang yang beriman itu bersaudara. Walaupun tidak ada hubungan nasab, musaharah, tali perkawinan atau apapun di antara mereka. Tapi mereka hakikatnya adalah bersaudara. Maka seseorang terhadap saudaranya tentunya la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Ya, maka janganlah dia mendolimi saudaranya, janganlah dia menelantarkan saudaranya, yaitu bersikap cuek, tidak acuh terhadap saudaranya, dan jangan pula dia merendahkan dan menghinakannya. Nah, itu adalah hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Jangan dia zalimi saudaranya. Sebagaimana kita tentunya tidak mau menzalimi saudara kita, ya, saudara kandung kita misalnya, atau kerabat kita. Demikian pula sama kaum mukminin, sama kaum muslimin, janganlah saling menzalimi. Maka Nabi mengingatkan, la yanbaghi lil mu'min ayyurawi'a mu'minan. Tidak pantas dan tidak boleh bagi seorang mukmin menakut-nakuti mukmin yang lainnya. Ya, kalau menakut-nakuti saja tidak boleh. Dia mengancamnya dengan ancaman-ancaman, menakut-nakutinya dengan ancaman. Walaupun itu hanya sekedar ancaman, misalnya dia mengatakan kepada saudaranya, awas, kamu nanti saya pukul. Awas, kamu nanti saya bunuh. Mungkin dia tidak berniat untuk memukul dan membunuh, tapi ini termasuk perkara yang dilarang. Ya, apalagi dia betul-betul melakukan perkataannya itu, yaitu dia pukul saudaranya, dia tumpahkan darah saudaranya. Nah, ini adalah suatu kejahatan yang sangat besar. Dan janganlah dia menelantarkan saudaranya, yaitu dia bersikap cuek, tidak acuh terhadap saudaranya. Apakah saudaranya itu sedang kelaparan, atau sedang kesusahan, atau sedang tergeletak sakit, dia tidak peduli.
Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Maka harus ada kepekaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Jangan menunggu saudara kita yang kesusahan itu meminta bantuan. Ya, kita yang mengulurkan bantuan, menawarkan bantuan kepadanya. Jangan tunggu dia meminta-minta bantuan itu kepada kita. Nah, ini adalah bentuk kepedulian seorang muslim terhadap muslim lainnya. Dan jangan pula dia menghinakan, merendahkan saudaranya sama muslim. Apalagi merendahkannya karena nasabnya, karena latar belakang sosialnya, atau pendidikannya, atau pekerjaannya. Atau mungkin juga karena nasabnya. Ya, mungkin dia berkulit hitam, mungkin dia berhidung pesek, mungkin dia bertubuh pendek, ya mungkin dia jelek, tapi jangan dihina. Karena itu adalah saudara kita. Jangankan muslim, makhluk Allah lainnya itu tidak boleh kita hina. Apalagi dia adalah saudara kita sama muslim. Maka jangan menghinakannya. Jangan merendahkan dirinya. Jangan mempermalukannya. Apalagi merobek-robek kehormatannya. Nabi mengatakan, al-muslim alal muslimi haram. Muslim, seorang muslim, ya haram atas muslim yang lainnya 3 perkara. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, ini tidak boleh kita merampas ya harta seorang muslim tanpa hak. Kita tidak boleh merobek kehormatan seorang muslim, dan kita tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Nah, ini adalah suatu yang sangat indah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atas hamba-hambanya. Dan Rasulullah telah sukses melaksanakan perintah Allah ini, bagaimana beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, seolah-olah mereka adalah bersaudara, padahal tidak ada hubungan nasab dan darah di antara mereka. Kaum Ansar menerima dengan baik kaum muhajirin yang telah berhijrah meninggalkan harta benda keluarga mereka di Mekah. Kaum muhajirin menghargai orang-orang Ansar yang telah membantu mereka, yang telah menyiapkan tanah air mereka untuk tempat hijrah mereka. Nah, demikianlah ya hubungan yang indah antara muhajirin dan Ansar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kamu berpecah-pecah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas diri kamu. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Yang mana kamu dahulu saling bermusuhan, saling tidak mengenal, saling bermusuhan, saling membenci. Fa'allafa baina qulubikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala merangkai hati-hati kamu, menyatukan hati-hati kamu, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu dengan nikmat Allah yaitu Islam, kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, demikian. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Rasulullah juga menjelaskan bahwa seorang muslim, ya, muslim yang sejati adalah muslim yang senantiasa menjaga lisan dan tangannya, perbuatan dan ucapannya dari mengganggu orang lain, dari mengganggu saudaranya. Nabi mengatakan al-muslim, seorang muslim yang sejati, yang benar Islamnya, yang lurus Islamnya adalah man salimal muslimun, orang yang selamat kaum muslimin min lisanihi wa yadih, dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi seorang muslim wajib menjaga lisannya, apalagi dari perkataan yang menyakiti saudaranya. Dan wajib menjaga perilakunya, perbuatannya, tingkah lakunya, tangan dan kakinya dari menyakiti dan mendolimi saudaranya. Nah, demikian. Dan Rasul mengatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Seorang muhajirin, seorang muhajir, orang yang berhijrah yang sejati adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab sumber keburukan adalah kezaliman dan kebodohan, kejahilan.
Nah, ini merupakan sumber segala keburukan. Sumber dari segala kejelekan adalah kezaliman dan kejahilan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu kana zaluman jahula." Berkaitan tentang manusia, ada dua sifat yang merupakan sumber keburukan bagi mereka, yaitu sifat zulm dan sifat jahul. Zalim dan lagi jahil, yaitu tidak mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengetahui wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya. Ibnul Qayyim mengatakan, pada mulanya manusia itu diciptakan dalam keadaan zalim dan jahil. Ia seorang insan, kata beliau, tidak dapat lepas dari dua sifat yang tercela ini kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengajarinya ilmu yang bermanfaat dan memberinya ilham kepada petunjuk, kepada sunnah. Siapa saja yang diinginkan Allah mendapat kebaikan, niscaya Allah akan mengajarkannya ilmu yang bermanfaat, memberinya ilmu yang bermanfaat sehingga ia lepas, terbebas dari kejahilan dan mendapat manfaat dengan ilmu tersebut. Ilmu tersebut menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Seiring dengan itu ia pun akan keluar, ia akan selamat dari kezaliman. Akan tetapi siapa saja yang tidak diinginkan oleh Allah mendapat kebaikan, niscaya akan Allah biarkan dia pada asal penciptaannya, pada dua sifat yang memang ada pada diri mereka, yaitu sifat zulm dan sifat jahal. Dibiarkan tetap jahil dan akibatnya adalah dia terus larut di dalam kezalimannya, kejahatan-kejahatannya. Nah, ini adalah merupakan sumber dari segala keburukan. Dengan demikian, kata beliau, sumber segala kebaikan adalah ilmu yang bermanfaat dan sifat adil. Sedangkan sumber dari segala keburukan adalah kejahilan dan kezaliman. Al-jahl yang merupakan lawan dari ilmu dan kezaliman yang merupakan lawan dari sifat adil. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan untuk keadilan yang diperintahkannya. Karena itu siapa yang menerobos batasan tersebut berarti dia adalah seorang yang zalim lagi berbuat aniaya. Dan untuk itu dia berhak mendapatkan celaan dan hukuman sesuai dengan kadar kezaliman dan aniaya yang dilakukannya. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan hal yang serupa. Beliau mengatakan, semua orang sepakat bahwa kezaliman itu adalah suatu yang hina. Siapapun, ya, agama manapun sebenarnya sepakat bahwa kezaliman, kejahatan terhadap orang lain itu adalah suatu yang hina, tidak baik, tercela. Ya, apalagi di dalam Islam. Islam itu menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak-akhlak mulia yang ada sebelum Islam itu ditetapkan oleh Islam, bahkan Islam menyempurnakannya. Sedangkan keadilan itu, bersikap adil, ya, itu adalah suatu kemuliaan. Orang pasti suka, orang pasti memujinya. Ya, orang pasti menyenanginya, siapapun dia. Kalau diperlakukan secara adil, maka dia akan senang. Ya, dia akan memuji. Dia akan memandang itu adalah satu perbuatan yang mulia. Karena itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, akan menolong sebuah negeri yang adil walaupun penduduknya kafir. Namun Allah tidak menolong negeri yang zalim walaupun penduduknya mukmin. Nah, ini diutarakan oleh beliau di dalam kitab Al-Hisbah atau Al-Hasbah. Ya, Ibnu Taimiyah mengutarakan kalimat seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menolong satu negeri yang kafir, Allah akan menolong satu negeri yang adil walaupun penduduknya kafir. Kalau ditegakkan keadilan di negeri itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada mereka. Allah akan mengeluarkan keberkahan dari buminya. Allah akan memberikan kepada mereka kemakmuran, kekayaan. Ya, walaupun ini bagi mereka saja nanti di dunia,
Mereka tidak dapat bagian apa-apa di akhirat. Ya, karena kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kafir dan diberikan oleh Allah kepada mereka itu hanya bagi mereka di dunia saja. Di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau mereka penduduk satu negeri itu menegakkan keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan makmurkan mereka. Allah akan berikan kemakmuran kepada mereka, kekayaan kepada mereka. Nah, kita lihat banyak negeri-negeri yang mungkin kafir tapi makmur. Boleh jadi karena keadilan ditegakkan di tengah-tengah mereka. Ya, keadilan ditegakkan di tengah-tengah mereka. Hukum ditegakkan di tengah-tengah mereka. Adapun ya, satu negeri, Allah tidak akan menolong satu negeri yang zalim. Tidak akan memberikan kemakmuran kepada mereka, ya, walaupun penduduknya adalah mukmin. Nah, itu pentingnya keadilan, penegakan keadilan di dalam sebuah negeri. Pentingnya penduduk satu negeri itu menghiasi diri mereka dengan sifat adil. Nah, demikian. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang zalim dan tidak akan membiarkan perbuatan zalim mereka. Walaupun orang-orang yang zalim itu karena kekuasaan, kekuatan, kedudukan yang mereka miliki, mereka lepas dari hukuman, seolah-olah lepas dari hukuman, tidak ada yang mampu membalas mereka atas kezaliman yang mereka lakukan. Apalagi biasanya yang dizalimi itu kan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah ini tidak mampu membalas, tidak mampu menuntut, tidak berdaya apa-apa. Ya, mereka pasrah terhadap nasibnya, dizalimi terus-menerus, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mungkin orang-orang zalim ini lengah, lalai dan merasa bahwa mereka tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai atas kezaliman mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan mereka sedikit pun atas kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, karena Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak pernah tidur sesaat pun. Ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah tidak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hayyul qayyum, maha hidup lagi mengatur terus-menerus urusan makhluknya. Jadi tidak ada satu kezaliman pun yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dari catatan para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat seluruh perbuatan manusia. Sehingga sangat tertipu ya bagi orang-orang zalim ini yang melakukan dosa dan kejahatan tapi menyangka dia akan diampuni, dia akan bebas dari kejahatannya, ya, dan dia tidak mendapatkan balasan apapun atas perbuatannya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengintai mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan mereka. Allah senantiasa mengawasi mereka. Ya, hingga pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukumannya, azab dan siksanya atas orang-orang yang zalim ini. Allah mengatakan may ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, melakukan kejahatan, kezaliman, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya itu. Surat An-Nisa ayat 123. Jadi setiap perbuatan manusia dia akan melihatnya dan dia akan menerima balasannya. Walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar biji atom. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar biji dzarrah, biji atom, partikel yang paling kecil, yaitu kejahatan yang mungkin dianggapnya kecil dan mungkin juga kecil, ya, tapi dia pasti akan melihatnya. Yarah, dia pasti akan melihatnya pada hari kiamat. Melihat apa? Melihat perbuatannya, dia tidak bisa lari dan berkelah, dan dia akan melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka Nabi Adam alaihissalam mendapat hukuman walaupun kesalahannya berupa memakan satu suapan, satu buah yang dilarang untuk didekati. Ya, itu pun dilakukan karena khilaf. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman, yaitu Adam dikeluarkan
dari surga. Itu nabi, seorang nabi. Ya, nah demikian. Dan seorang wanita masuk neraka karena menyiksa seekor kucing. Kucing itu dikurungnya, tidak dikasihnya makan, tidak dibaginya makan, tidak diberi makan, dan tidak juga dilepas untuk mencari makanan sendiri. Hingga akhirnya kucing itu mati karena perbuatannya itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan wanita itu ke dalam neraka ya karena seekor kucing ini. Ya, padahal memelihara kucing itu kan suatu yang boleh. Suatu yang mubah. Namun karena kezaliman ini, akibat kezaliman ini dia masuk ke dalam neraka. Nah, demikian. Nah, Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis ya, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh pada hari kiamat nanti setiap hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Akan ditunaikan seluruh hak pada hari kiamat. Hatta yuqad lisyatil jalha minasyatil qarna. Sehingga kisas juga akan ditegakkan terhadap seekor kambing yang bertanduk yang telah menzalimi seekor kambing yang tidak bertanduk. Itu antara sesama hewan. Kalau kita pernah memelihara binatang mungkin ya, di antara binatang itu kan ada yang superior daripada yang lainnya. Dia suka mengganggu temannya. Ya. Ya, mungkin seekor kambing yang bertanduk karena dia punya tanduk, dia menanduki kambing yang tidak bertanduk. Sehingga kambing yang tidak bertanduk ini pun kadang-kadang lari, dia kan begitu dikejar-kejar. Kasihan juga kita lihatnya. Nah, di akhirat Allah akan menegakkan keadilan. Ya, karena Allah akan menegakkan timbangan keadilan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan menegakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Sehingga tidak ada hak satupun hak yang tersia-siakan, yang tidak dikembalikan dan ditunaikan kepada pemiliknya. Nah, demikian. Itu di antara hewan. Itulah balasan Allah terhadap hewan. Sesama hewan. Yang mana mereka bukanlah makhluk yang mukallaf. Ya, kita tahu bahwa hewan itu tidak dibebani kewajiban. Ya, karena mereka tidak punya akal. Maka mereka bebas dari kewajiban. Mereka bukanlah makhluk yang mukallaf. Nah, kalaulah di antara makhluk yang tidak mukallaf ini, yang tidak dibebani kewajiban ini, akan ditegakkan kisos di antara sesama mereka, bagaimana kiranya balasan Allah terhadap kezaliman di antara manusia, yang mana mereka telah dibekali dengan akal. Tentunya dengan akal itu mereka dapat berpikir ini perbuatan yang layak untuk dilakukan. Mereka dapat membedakan yang baik dengan yang buruk. Dengan akal itu kita diistimewakan menjadi makhluk yang spesial dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa kita bukan orang gila. Ya, sehingga kita dibebani kewajiban-kewajiban. Dan dilarang dari berbagai perkara-perkara yang mengundang keburukan. Nah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan juga qisas terhadap sesama manusia. Maka tidak sepantasnya ya seorang yang zalim itu merasa aman dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, inna rabbaka labil mirsad. Bahwasanya Rabb kamu senantiasa mengawasi semua perbuatan kamu. Janganlah kita kira lepasnya kita dari hukuman di dunia ini berarti lepas juga dari hukum di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah boleh jadi menunda hukuman, balasan atas orang yang zalim hingga ketika tiba waktunya, waktu pembalasan. Ya, pasti ada waktu pembalasan. Kapan itu hanya Allah yang tahu. Kapan Allah memberikan balasan kepada orang yang zalim. Hingga ketika tiba waktunya Allah akan menyiksanya,
Ya, ketika tiba waktu Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, maka orang itu tidak akan terlepas. Dia tidak akan dapat lepas dari azab dan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid." Inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah siksa Allah, siksa Rabbmu apabila dia menyiksa penduduk satu negeri yang telah berbuat zalim. Sesungguhnya siksa Allah, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih, lagi sangat berat, sangat menyakitkan. Maka para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarilah segala bentuk-bentuk kezaliman. Ya, menganiaya diri sendiri itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Tapi ingat, menganiaya orang lain itu jauh lebih buruk lagi. Berbuat zalim kepada diri kita sendiri itu adalah satu keburukan. Tapi ingat, berbuat zalim terhadap orang lain keburukannya jauh lebih besar lagi. Nah, demikian. Jika kita tidak dapat memberi manfaat kepada orang lain, maka minimal janganlah kita menyakitinya, janganlah kita mengganggunya. Jika kita tidak dapat memberikan sesuatu yang berharga untuk sesama, maka janganlah kita merampas sesuatu dari mereka. Kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang zalim itu hanya sebentar dan sementara. Pasti sirna bersama kezaliman mereka. Sementara aib yang ditinggalkannya itu abadi sepanjang masa. Orang-orang akan mengingat perbuatan zalimnya, dan kezaliman itu akan melekat pada dirinya sampai nanti ketika dia dibawa oleh malaikat-malaikat yang membawa ruhnya. Ketika ditanya, ruh siapa ini? Maka mereka akan menyebut orang ini dengan nama paling buruk yang pernah disandangnya di dunia. Ya, karena kezalimannya itu. Ini adalah si fulan yang suka berbuat zalim. Nah, demikian terus akan menyertainya sepanjang masa. Meskipun mereka telah pergi ke negeri yang penuh siksaan dan dijerumuskan di bebatuan yang panas. Tidak ada penolong, tidak ada teman, tidak ada pelindung di akhirat nanti. Tidak ada pembela. Nah, apakah ya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang dizalimi? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Ya, walaupun ya pada satu saat nanti Allah akan menolong orang-orang yang dizalimi ini, dan Allah akan menerima dan mendengarkan doa-doa mereka. Maka Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman, ya, ittaqi da'watal madlum, kata Nabi kepada Mu'adz, jauhilah, hindarilah, hati-hatilah terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Kenapa? Karena doa orang yang terzalimi ini laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya. Maka setiap kali kita terdorong untuk menzalimi orang lain, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membela orang tersebut. Takutlah akan doanya. Karena melalui doa itulah Allah akan menolongnya. Sungguh tidak ada satu penghalang pun bagi terkabulnya doa orang yang terzalimi tersebut, orang yang kita zalimi tersebut. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab yang menghalangi antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi juga mengatakan, ittaqu da'watal madlum. Hati-hatilah kamu, takutlah kamu akan doa orang-orang yang terzalimi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, karena doanya itu akan dibawa di atas awan. Yaqulullah, Allah akan berkata, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku pasti menolongmu walaupun setelah beberapa waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji, bersumpah bahwasanya Allah akan menolong orang tersebut. Ya,
walaupun setelah beberapa waktu. Ini Allah akan mendengarkan ucapannya. Nah demikian. Maka ketika kita hendak berbuat zalim, ingatlah ya hal ini hingga kita takut untuk berbuat zalim terhadap sesama. Misalnya menipu saudara kita, ya melenyapkan hartanya, ya atau mengganggunya, mengusik ketenangannya, menerornya, apalagi sampai menghilangkan darahnya, itu adalah satu perkara yang besar. Ya, Nabi juga mengatakan ittaqu da'watal madlum fa innaha tas'adu ila sama ka'annaha syararah. Takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang terzalimi karena doanya naik ke langit secara cepat. Dengan cepat naik ke langit seperti percikan api. Begitu Nabi SAW menggambarkan cepatnya doa orang-orang yang terzalimi ini naik ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala seperti percikan api. Bahkan Allah akan mengabulkan doa orang yang terzalimi ini sekalipun ia adalah orang kafir atau seorang yang berdosa, orang fasik. Tapi kalau dia dizalimi, ya menzalimi misalnya orang yang saleh, kelihatannya saleh dekat dengan agama, tapi dia zalim. Yang dizaliminya ini orang kafir, Allah akan mengabulkan doa orang yang terzalimi itu. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlum. Nabi mengatakan, hati-hatilah kamu doa orang yang terzalimi, ya. Wa in kana kafiran fa innahu laisa dunah hijab. Walaupun dia orang kafir, ya. Karena tidak ada penghalang bagi terkabulnya doanya. Ada juga sering pertanyaan yang diajukan kepada kita oleh pemirsa, Ustadz, bagaimana kalau kita punya hutang kepada orang kafir? Apakah perlu dibayar atau tidak? Kalau tidak dibayar, apakah ini adalah suatu kezaliman atau keburukan? Ya jelas. Ya, kepada orang kafir, kalau kita berhutang kepada orang kafir sekalipun, kita wajib untuk menunaikan hutang kita. Karena ada hak dia pada diri kita yang harus kita tunaikan. Kalau kita tidak menunaikannya, berarti kita tidak berlaku adil. Berarti kita sudah jatuh dalam kezaliman. Dan kalau kita menzaliminya, doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah orang kafir. Nabi mengatakan, hati-hati doa orang yang terzalimi. Wa in kana kafir. Walaupun dia orang kafir, maka janganlah kita bermudah-mudahan di dalam bab ini. Ya kita, itu kan orang kafir. Ya kita kemudian kita berlaku semena-mena. Allah mengatakan asyidda'u 'alal kufar. Syiddah 'alal kufar bukan berarti menzaliminya. Jangan salah. Ya. Maka orang-orang kafir yang dilindungi oleh negara, orang-orang kafir yang ada perjanjian kafir dhimmi, ini tidak boleh kita zalimi seenak kita, ataupun dengan alasan dia adalah orang yang orang kafir, itu tidak dibenarkan. Bahkan Nabi berlepas dari orang-orang yang menzalimi orang-orang kafir dhimmi atau orang kafir yang terikat perjanjian dengan orang mukmin, orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari seorang muslim. Nabi berlepas diri dari pelakunya, walaupun pelakunya itu adalah seorang muslim. Nah demikian para pemirsa yang berbahagia. Dan dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan, da'watal madlum mustajabah. Doa orang yang dizalimi ini mustajab, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fajiran, walaupun dia seorang yang fajir, seorang yang fasik, ya. Fafujuruhu ala nafsihi, karena kefasikannya itu kan terpulang kepada dirinya. Tapi kezaliman tetap kezaliman. Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya karena kezaliman yang dilakukan terhadapnya. Ya, ketika dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doanya. Allah akan mengabulkan doanya. Nah demikian. Jadi ini merupakan suatu pelajaran bagi kita semua. Ini suatu peringatan bagi kita semua agar kita berhati-hati dari segala bentuk kezaliman. Kalaulah demikian terhadap orang-orang yang non-muslim atau orang-orang fasik, bagaimana terhadap orang-orang yang soleh, bagaimana terhadap sesama kaum muslimin. Tentunya ini lebih besar lagi masalahnya. Ini lebih besar lagi perkaranya. Demikianlah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala bentuk kezaliman
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, yaitu sifat adil, menegakkan keadilan baik kepada diri kita, kepada orang lain ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saja kita apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lainnya dapat kita lanjutkan materi ini dengan poin-poin yang berikutnya insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Pada kesempatan siang hari ini telah menyampaikan materi-materi yang sangat bermanfaat dari bahasan aktualisasi akhlak muslim. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan khasanah ilmu kita. Ikhwatul Islam, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi nomor kami di 021 823 6543. Sebutkan nama Anda dan juga dari mana Anda. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya. Telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Tiris. Silakan Ibu Nur pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, mata kita ini kan akan diminta pertanggungjawabannya. Iya. Nah, seseorang yang mengatakan dan suka menonton film-film perang yang katanya itu tidak berdosa. Apakah betul demikian, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur di Tiris. Ya, semua yang kita lihat itu akan dicatat. Apa yang kita lihat itu akan dicatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Innal fuada wal basara inna sama wal fuada wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan bahkan hati manusia yaitu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata kita ini juga akan dicatat amalnya. Apa yang kita lihat, kepada apa kita sorotkan pandangan kita, ya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan panduannya, kalaulah itu pandangan ia tertuju kepada sesuatu yang tidak boleh tanpa sengaja, maka al-ula laka wa thaniyah alaika, wa thaniyah alaika. Ya, pandangan yang pertama karena tidak sengaja itu tidak menjadi tanggunganmu. Akan tetapi yang kedua kalau diteruskan maka itu menjadi dosa atasmu. Nah, demikian. Jadi semua apa yang kita lakukan, baik itu yang kita dengar, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lihat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa menjaga pandangan kita. Ya, ghaddul basar termasuk satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menundukkan pandangan, laki-laki maupun perempuan. Nah, demikian. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini, ya. Menjaga pandangan mata termasuk perkara yang sangat berat untuk dilakukan karena banyaknya fitnah godaan pada masa sekarang ini, ya, fitnah syahwat di mana-mana. Kita keluar rumah, ya mata kita mungkin sudah tertumbuk kepada hal-hal yang macam-macam. Ya, ada yang bisa kita hindari, ada yang susah untuk dihindari. Ya, kita tundukkan ke bawah lebih parah lagi. Naik ke atas itu juga sama parahnya, kan begitu ya. Kanan kiri, ya. Maka salah satu di antara yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wal yasa'ka baituk. Ya, hendaknya kamu lebih betah untuk tinggal di rumah kamu. Ya, untuk menjaga pandangan khususnya pada hari ini, kan begitu ya. Jadi kalau nggak ada keperluan, ya memang lebih baik berada di rumah untuk masa-masa seperti sekarang ini. Ya, kalau tidak ada keperluan, kalau ada keperluan misalnya mendatangi majelis ilmu atau untuk satu yang kita perlukan, ya silahkan. Ya, atau ke tempat-tempat yang itu ya memang kita dapat menjaga pandangan kita dan mengurangi ya semampu mungkin ke tempat-tempat yang mana kita ya memang sulit menjaga pandangan kita. Ya seperti pasar, kan begitu ya, mall, itu sulit. Ya, naik ke atas ya bahaya.
turun ke bawah juga sama bahayanya, ke kanan bahaya, ke kiri bahaya, semuanya bahaya. Semuanya hal yang ya apa namanya yang dapat mengganggu pandangan kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawabannya untuk Ibu Nur di Air Tiris. Semoga bermanfaat untuk Ibu Nur dan semuanya yang melihat dan menyaksikan kajian ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan di belakang Ibu Nur di Air Tiris. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan Pak Rizal. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya. Kejoliman yang paling dolim adalah syirik ya, Ustaz. Ya. Ada amalan saudara yang ini, Ustaz, mengetahui hal gaib, terus mengamalkan wihdatul wujud. Apakah ana dan istri ana apabila tidak mendakwahkannya dengan baik, ana dan istri ana akan dituntut di akhirat nanti, Ustaz? Mohon panjangannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal di Singkawang ya. Ya tentunya kezaliman yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini karena ini kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menggugat hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba tidak melaksanakan hak ini, artinya dia jatuh dalam satu kezaliman yang besar. Karena ini bukan tanggung-tanggung, yang dia zalimi adalah Rabb yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik ini dosa yang paling besar. Dosa yang tidak terampuni apabila seorang hamba datang menghadap Allah dengan membawa dosa syirik ini. Dan wajib bagi kita untuk bertaubat ya dari syirik ini. Setiap saat, baik itu syirik yang kita ketahui maupun syirik yang tidak kita ketahui, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Nah, jadi kalau kita punya saudara yang jatuh kepada perbuatan-perbuatan ya kufur dan syirik seperti yang disebutkan tadi, yaitu mengaku mengetahui ilmu gaib. Nah, tidak boleh seorang pun mengklaim bahwasanya dirinya mengetahui perkara gaib. Ya, karena hanya Allah yang tahu perkara gaib. Atau hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada mereka ya ilmu tersebut, yaitu para nabi. Illa liman irtadha mir rasul, kecuali kepada hamba-hamba yang Allah ridhai, yaitu para rasul yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain nabi dan rasul tidak ada yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tertutup pintu perkara gaib ini atas manusia. Selain nabi dan rasul, tidak dibukakan kepada siapapun kecuali kepada para nabi dan rasul, dan sekarang tidak ada lagi nabi dan rasul. Maka tidak ada yang tahu perkara gaib ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengklaim, mengaku atau memproklamirkan dirinya tahu perkara gaib ini termasuk salah satu pembatal syahadat la ilaha illallah. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang melakukannya? Sikap kita adalah kalau itu saudara kita, kita wajib mendakwahinya sesuai dengan kemampuan kita dengan cara yang bijaksana. Ya, kita memberitahunya atau kita mengingatkannya, kita mengajarkannya, kita menasihatinya, kita katakan kalau mungkin ya dia tidak mengetahui, maka kita kasih tahu. Mungkin dia belum tahu, maka kita ajarkan. Kita beri peringatan, kita beri nasihat yang baik. Ya, mudah-mudahan dia sadar, dia tahu dan dia meninggalkan perbuatan syiriknya. Nah demikian. Dan hendaknya kita jangan putus asa di dalam menasihatinya. Terus nasihati saudara kita itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hatinya untuk menerima nasihat kita, untuk menerima kebenaran, untuk menerima hidayah. Dan kemudian ya dia selamat dari perbuatan syiriknya itu atau perbuatan kufurnya itu. Nah demikian. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban kita terhadapnya, yaitu nasihat, dakwah dan peringatan, maka ya sudah lepas tanggung jawab kita. Ya sudah lepas tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusannya ya kembali kepada diri orang itu dan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz,
Terima kasih atas jawabannya. Dan ikhwatal Islam, demikianlah tadi khususnya untuk Bapak Rizal di Singkawang. Semoga bermanfaat. Berikutnya di belakang Bapak Rizal di Singkawang, silahkan kami berikan kesempatan kembali telepon yang selanjutnya. Halo? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Baik, barakallah. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Mohon maaf Bapak kurang begitu jelas. Dengan hamba Allah di Bekasi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, jadi saya dulu punya masalah. Jadi ceritanya nanti. Ya halo? Halo? Kurang Ya, ceritanya diperjelas Pak, mohon maaf. Iya, ceritanya kan nanti mengarahkan Ustaz ceritanya. Terus ada teman saya ikutan bisnis ini. Tuh, apakah sekarang orangnya udah kena hukum di secara kepolisian itu? Apakah saya sama yang teman-teman saya ini Nampaknya terputus Ustaz. Kurang bisa dipahami juga Ustaz ya pertanyaannya Ustaz ya? Iya, saya kurang bisa. Iya. Kita berikan kesempatan kembali untuk yang lain Ustaz ya. Iya. Silakan di 0218236543 pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda yang ingin bertanya melalui telepon. Dan mohon maaf agar Anda untuk memperjelas pertanyaan dan mempersingkat pertanyaan. Silakan. Halo? Halo, kami angkat kembali di belakang. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Waalaikumsalam. Ibu siapa? Di mana? Ini Ibu Yeti di Bukit Tinggi Ustaz. Silakan Ya. Ibu Yeti. Ya. Nah, ini pertanyaan saya ingin bertanya sama Ustaz juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Bu Yeti. Ya, saya punya masalah nih Ustaz. Anak saya seorang anak yatim, anak tunarungu, anak surga dizalimi oleh tetangga Ustaz. Ya. Jadi sekarang saya sudah punya cucu, sudah berumur 2 tahun. Ya. Dan masalahnya sudah saya laporkan siapa yang berbuat salah kepada Kapolresta Bukit Tinggi sampai saat ini belum si tersangka ditangkap Ustaz, sudah 2 tahun. Ah. Nah, saya sekarang mau melanjutkan, saya orang nggak punya lah Ustaz, berdua saya punya anak tunarungu, anak yatim yang tidak punya ayah. Nah, kalau untuk membagi-bagi uang atau untuk menyogok-nyogok kata orang polisi, saya nggak sanggup Ustaz. Iya. Pertanyaannya Ibu diperjelas, Nah, dipersingkat. pertanyaannya ada teman saya mengatakan berserah diri ajalah ibu, katanya itu ibu punya cucu anugerah, katanya gitu. Iya. Nah, sekarang ibu bertanya sama Ustadz, saya juga udah mencobakan, katanya ibu berserah diri dan ibu tanyakan sama Ustadz, apa boleh Ustadz orang hidup ditahlilkan? Orang hidup ditahlilkan. Iya. Ya. Ditahlilkan saja katanya ke masjid kita gitu. Iya. Sudah Ibu? Nah, kita minta keredaan Allah, mudah-mudahan dia mengaku gitu, Ustaz, Baik. gitu kata teman saya. Jadi saya Baik. ini belum pernah bertanya, maka saya menonton Roja dari pagi sampai sore. TV Ya. saya hidup terus nih Ustaz, sambil Baik. bekerja telinga saya dengarkan. Iya, Ya. terima kasih. Untuk memegang kata-kata agama kita untuk akhirat nanti gitu. Iya Ibu Yeti, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustadz. Ya, ya tentunya itulah dia kehidupan di dunia ya, hidup yang nggak sempurna. Ya, disinilah di negeri di tempat inilah di dunia inilah orang yang lemah ditindas oleh orang yang kuat, orang yang lemah tidak dapat menuntut haknya, kan begitu ya. Inilah dia dunia. Nanti ada waktunya di mana orang-orang yang lemah ini Allah Subhanahu wa taala beri ya hak-hak mereka pada hari kiamat nanti. Tentunya ya pertama adalah sabar ya, bersabar. Karena itu adalah kunci kemenangan. Innaman nasru ma'as sabru. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Ya, bersama kesabaran. Kalau kita tidak mampu menuntut hak kita, ya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya satu senjata yang senjata ini luar biasa kuat dan hebatnya, yaitu doa.
Tadi sudah kita sampaikan bahwa doa orang yang terzalimi itu mustajabah, dikabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji bersumpah la ansurannaka walau ba'dahin. Aku akan menolongmu walaupun nanti pada satu waktu. Jadi Allah pasti akan menolong orang-orang yang dizalimi ini asalkan mereka bersabar ya dan pasrah tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuncinya sabar. Kalau mereka bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi mereka pintu kemenangan. Ya, tidak nih di dunia, nanti di akhirat. Karena di dunia ini kita mencari keadilan, kita tidak akan menemukan keadilan yang sejati, keadilan yang sebenarnya di dunia. Ada saja kurangnya, ada saja ketidakpuasan yang akan kita dapati, yang akan kita jalani, yang akan kita temui. Ya, tidak ada keadilan yang sejati di dunia. Pasti ada kekurangannya. Tapi nanti ada waktunya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan timbangan keadilan. Hingga setiap orang yang punya hak akan ditunaikan haknya kepada dirinya. Setiap orang yang punya kewajiban, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Ya, jadi kuncinya Ibu Yeti di Bukit Tinggi adalah kita bersabar. Tentunya kita tidak boleh suap menyuap ya dan sejenisnya. Apalagi orang yang tidak mampu mungkin dia tidak akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi tuntutannya di dunia ini, kan begitu ya. Jadi memang kuncinya adalah bersabar ya. Ya, tidak perlu kita menyogok sana sini, kan begitu, karena itu juga perbuatan yang dilarang di dalam agama. Dan mengenai tadi mentahlil orang yang masih hidup, itu tidak ada amalan seperti itu di dalam Islam. Ya, tidak ada amalan seperti itu di dalam Islam. Kalau kita ingin berdoa tidak perlu melalui perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita orang yang dizalimi misalnya karena kekurangan kita ataupun kelemahan kita tadi, karena ya cacat yang ada pada anak kita, misalnya dia tunarungu kemudian dizalimi orang, ya kemudian tentunya dia tidak mampu untuk membalas, maka ya tentunya ada waktunya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak kepada orang-orang yang lemah ini untuk menuntut ya kepada orang-orang yang telah menzalimi mereka. Tidak di dunia, nanti di akhirat. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Nah, jadi langsung kita berdoa kepada Allah, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada hijab penghalang yang menghalangi doa orang-orang yang terzalimi ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan mentahlil orang yang masih hidup ini tidak ada. Ya, ini tidak ada di dalam Islam. Hendaknya kita bersabar, menyerahkan urusan kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Nah, pertolongan Allah itu jauh lebih dahsyat, ya, lebih agung daripada segalanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih untuk ibu yang bertanya di Bukit Tinggi tadi. Nasihat dan jawaban Ustaz untuk ibu dan kita semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan kami akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan telah masuk, Ustaz. Dari Abdullah yang bertanya, Ustaz tadi katakan bahwasanya orang kafir yang dizalimi juga akan didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Ustaz, tetapi jika orang kafir tersebut berdoa kepada selain Allah, apakah akan didengar juga doanya kepada Allah? Silakan Ustaz. Ya, ya tentunya orang yang dizalimi, ya orang kafir lah kita katakan, dia dizalimi. Ya, misalnya sebagai contoh ya, ada orang kafir yang kita rampas hartanya tanpa hak. Tentunya dia marah, ya. Dia akan mengutuk, dia akan melaknat pelakunya. Nah, itu yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan doanya ketika dia datang ke ke Tuhannya, ya. Ya, doa ya karena kezaliman yang ditujukan kepadanya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Genghis Khan ketika dia dizalimi oleh seorang penguasa muslim yang bernama Khwarizm Shah. Khwarizm Shah ini membunuh utusan dagang yang dikirim oleh Genghis Khan. Maka ini membuat Genghis Khan murka. Maka dia pun berdoa, ya, minta kemenangan atas orang-orang yang dizalimi, atas orang-orang yang menzaliminya. Maka setelah doa itu dia pun keluar, ya, memerangi raja yang menzaliminya ini. Padahal ini raja muslim. Dan Allah memberikan kemenangan kepada Genghis Khan atas raja muslim ini, yang zalim ini. Nah, coba lihat. Hingga ya, disebutkan di dalam buku-buku sejarah bahwa Genghis Khan ini berhasil merebut hampir 1/4 wilayah kaum muslimin. Ya, karena Allah mendengarkan permintaannya. Karena dia adalah pihak yang dizalimi. Nah, kemudian cucunya yaitu Hulagu Khan berhasil merebut Baghdad. Ya, dari Khalifah Abbasiyah yang terakhir. Nah, demikian. Nah, itu satu bukti bahwasanya Allah akan mendengar doa orang yang terzalimi walaupun dia orang yang kafir, berkaitan dengan kezaliman yang ditujukan kepadanya. Ya, Genghis Khan betul-betul marah pada saat itu karena secara hukum internasional utusan dagang itu, delegasi perdagangan itu tidak boleh dibunuh. Tapi ketika dibunuh tanpa hak, kezaliman dilakukan terhadap seseorang yang dia itu walaupun dia itu kafir, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permintaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih. Dan berikut kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari Agus di Cibudung. Ustaz bertanya, Ya. Nah Ustaz, bagaimana jika orang yang dizalimi ini berdoanya berupa doa yang kebaikan untuk orang yang menzaliminya? Apakah akan juga dikabulkan oleh Allah dengan seketika atau tidak, Ustaz? Silakan. Ya, kalau dia orang yang dizalimi adalah orang yang berhati mulia, ya, gitu, memaafkan, dimaafkannya, bahkan dia balas keburukan dengan kebaikan, maka ini adalah pahala di atas pahala yang akan diperoleh ya oleh orang yang dizalimi ini. Ya. Tapi Allah telah memberikannya hak ya atas kezaliman yang ditujukan terhadapnya, yang dilakukan terhadapnya. Kalau hak ini dipergunakannya untuk meraih kebaikan pula, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Karena Nabi mengatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya orang itu dapat hidayah melalui kamu, maka itu lebih baik daripada kamu memiliki kendaraan yang mewah. Ya. Nah, kalaulah demikian, ya, maka orang yang dizalimi ini ketika dia punya hak, dia gunakan itu untuk mendoakan orang yang dizaliminya supaya dapat hidayah, ternyata dapat hidayah melalui doa itu yang merupakan haknya, maka dia mendapatkan hadis itu. Dan dia dapat pahala kesabaran, dia dapat banyak pahala yang dia borong dari sifatnya yang mulia dan santun tersebut. Tapi 1001 manusia yang seperti ini mungkin, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Dan kami bacakan kembali Ustaz pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya, Ustadz, apakah saya masih bisa untuk menjadi istri yang solehah Ustadz? Karena saya telah mendolimi dan menyakiti hati suami saya. Silakan Ustadz. Ya, tentunya pertama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari satu kesalahan, maka cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu bani Adam khata'. Tidak ada bani Adam yang tidak salah. Semua bani Adam pasti bersalah. Ya, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa kita telah berbuat salah, kita buat jahat, kita buat zalim, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kejahatan kita itu berkaitan dengan hak orang lain, maka minta halal kepada yang bersangkutan. Kalau itu berupa barang, kembalikanlah. Sebagai bukti taubat kita itu taubatan nasuha. Kalau berupa kehormatan, minta maaflah kepada yang bersangkutan, ya. Nah, demikian. Ya, kita minta maaf kepada suami kita,
ya, atau kita memperbaiki, mengiringi ya taubat kita itu dengan amal soleh, yaitu dengan merubah sikap kita kepadanya, berubah menjadi istri yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, tidak ada yang dapat menghalangi seorang dari pintu taubat. Ya Allah membuka, membentangkan tangannya untuk menerima taubat dari hamba-hambanya yang berbuat salah di pagi hari, dan Allah menerima taubatnya di siang hari ataupun di petang hari. Demikian sebaliknya. Allah senantiasa membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi seorang hamba, hatta sampai dosa syirik sekalipun Allah akan ampuni. Kalau hamba itu minta ampun kepada Allah, Allah ampuni walaupun itu dosa syirik. Apalagi dosa-dosa di bawah itu, ya. Nah, demikian. Dosa syirik sekalipun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba tersebut. Ya, Allah akan mengampuni hamba tersebut, apalagi dosa-dosa yang lainnya. Nah, demikian, ya. Tapi dengan catatan taubatnya itu taubatan nasuha, bukan taubat sambal, ya. Artinya dia betul-betul memperbaiki dirinya. Dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh. Ya, syarat taubat itu kan ada 3. Yang pertama menyesali apa yang dilakukan. Berhenti ya, pertama berhenti dari apa yang sudah dilakukan itu. Dosa yang dikerjakan itu. Yang kedua, ya kita menyesali apa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, kita berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di waktu yang akan datang. Itu 3 syarat taubat, ya. Ya, kita harus memiliki 3 sifat ini atau 3 perkara ini, ya. Nah, demikian. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semua dan menjadikan kita hamba yang lebih baik ya dengan taubat kita tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk siang kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pada tempatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.